Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah perkuliahan KPT Selekta Toksikologi membahas mengenai soal-soal kembali. Soal nomor pertama adalah uji sianida. Pada pasien datang ke laboratorium karena gejala klinis muntah, kaki melemah, pandangan buram, setelah mengkonsumsi singkong dengan membawa sampel cairan lambungnya diduga telah keracunan sianida. Selanjutnya ATLM melakukan uji tersebut dengan mencelupkan kertas saring yang telah dibasahi oleh asam pikrat jenuh dan dinamakan sebagai kertas asam pikrat. Kemudian ke dalam sampel juga ditambahkan natrium karbonat. Warna apakah yang akan dihasilkan bila uji positif mengandung racun tersebut? A. Warna kuning, B. Warna merah, C. Warna hijau, D. Warna ungu, E. Warna biru. Jawaban yang benar adalah B. Warna merah. Pada analisis kualitatif metode asam pikrat dapat dilaksanakan dengan relatif mudah dan cepat. Juga bahan-bahan yang tidak banyak. Kertas tidak dicelupkan ke larutan uji di tabung reaksi, akan tetapi hanya digunakan untuk menutupi mulut tabung saja. Asam pikrat yang ada di kertas saring mengikat gas sianida yang terbentuk akibat reaksi kimia dan pemanasan sianida di sampel plus reagen di tabung reaksi. Ini adalah senyawa yang dihasilkan nitroprusida yang mana menghasilkan warna merah. Saat pikrat mengikat HCN akan menghasilkan senyawa di bagian kanan yaitu berwarna merah. Nomor 2. Masih mengenai sianida. Kadar sianida yang tinggi di dalam darah dapat menyebabkan efek seperti jari tangan dan kaki lemah, susah berjalan, dan pandangan menjadi buram. Senyawa sianida yang paling beracun adalah A. Sebagai garam, B. Sebagai asam, C. Sebagai garam kuat, D. Sebagai basa, E. Sebagai garam lemah. Jawabannya adalah sebagai asamnya. Bentuk garam dari sianida bersifat mudah larut di dalam air. Sehingga jawaban A, C, dan E yang merupakan bentuk garam sudah pasti salah karena sifat polar dari suatu bahan toksik dapat mempengaruhi tingkat racun atau ketoksikan dari bahan tersebut. Sifat polar menyebabkan racun mudah disekresikan, mudah dikeluarkan karena larut baik di dalam air, yang mana air adalah media untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan tingkat racun relatif lebih rendah daripada racun yang sulit larut di dalam air atau non-polar. Racun, jika larut di dalam air, tidak akan terakumulasi di dalam tubuh, sehingga akan menyebabkan tingkat racunnya lebih ringan. Sedangkan jika dalam bentuk asamnya, bentuk asam ini membuat sianida mudah menguap menjadi gas sianida. Bentuk gas dari sianida itu membuat tingkat racunnya semakin kuat, sehingga mudah sekali dapat menyerang tubuh. Dalam tubuh akan banyak menyerang sistem pernapasan dan juga sel-sel di bagian sistem syaraf di atas, sehingga dalam bentuk asamnya dan membentuk banyak gas sianida, hal ini mempercepat dalam proses toksikasi.
Nomor 3. Mayat diduga keracunan, terdapat tanda-tanda mati lemas, berupa wajah, bibir, dan selaput lendir mulut berwarna kebiruan. Tercium bau amandel dari rongga mulut serta tanda keracunan berupa lebam kulit berwarna merah terang pada punggung dan lengan di bagian bawah. Lebam mayat dapat hilang pada penekanan. Uji screening menggunakan metode mikrodifusi cawan Conway menghasilkan positif sianida. Spesimen apa yang paling tepat digunakan untuk metode tersebut? A. Air liur, B. Darah, C. Feses, D. Urin, E. Bilasan lambung. Jawaban yang paling tepat adalah B. Darah. Sampel darah adalah opsi yang paling tepat dari semua pilihan jawaban. Jika sampel yang digunakan adalah air liur adalah sampel yang paling cocok untuk kasus keracunan alkohol. Selain itu, sampel feses bukan merupakan spesimen pemeriksaan keracunan pada mayat. Kemudian, pada sampel urin tidak ditemukan sianida karena sudah dimetabolisme dan juga sudah berubah menjadi metabolitnya berupa tiosianat. Pada bilasan lambung tidak tepat karena hanya dapat digunakan untuk kejadian keracunan di bawah 4 jam. Sedangkan soal ada dalam keadaan yang menunjukkan mayat ditemukan lebih dari 4 jam, maka tidak bisa menggunakan sampel bilasan lambung. Berikut dikutip dari Handoko Condroputranto dan Rukia Handoko dalam buku Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Untuk membuktikan keracunan pada organ hidup perlu diperiksa muntahannya, fesesnya, bilasan lambung, urin, sisa zat yang tersisa ataupun makanan dan minumannya, serta darah. Untuk korban meninggal bisa berupa jaringan tubuh yaitu lambung beserta isinya sebanyak 100 gram, hati sebanyak 100 gram, ginjal 100 gram, jantung 100 gram, jaringan adipos yaitu di bawah perut 100 gram, otak 100 gram, serta cairan tubuh berupa urin dan darah. Di sini mikrodifusi itu adalah suatu bentuk pemisahan sampel yang bergantung pada pembebasan senyawa yang mudah menguap seperti hidrogen sianida. Larutan uji yang dimasukkan ke dalam satu kompartemen sistem tertutup senyawa yang menguap volatil selanjutnya ditangkap menggunakan reaksi yang sesuai, yaitu bisa berupa larutan natrium hidroksida. Sel biasanya dibiarkan selama 2-5 jam pada suhu kamar agar proses difusi selesai dan berlangsung sempurna. Namun kadang waktu inkubasi dapat lebih pendek juga digunakan. Warna analit akan mengalami perubahan seiring dengan waktu. Konsentrasi analit dapat diukur dengan sebagian larutan perangkap baik secara spektrofotometri atau dengan perbandingan visual dengan larutan standar yang dianalisis secara bersamaan pada sel terpisah. Pada sampel darah masih bisa ditemukan sianida. Selain itu, dalam sampel darah sianida bertahan lama. Nomor 4. Sianida dapat diekstraksi dengan metode mikrodifusi. Hasil dari proses mikrodifusi dapat dilanjutkan ke analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif sianida menurut Klada dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur A. Spektrofotometer inframerah, B. Spektrofotometer UV, C. Spektrofotometer
visible, D. Spektrofotometer serapan atom, E. Spektrometer massa. Jawabannya adalah spektrofotometer visible atau sinar tampak. Analisis kuantitatif sianida dilakukan dengan spektrofotometer visible. Metode ini adalah metode utama yang digunakan untuk uji kuantitatif. Panjang gelombang yang digunakan adalah 510 nanometer, sehingga 510 ini adalah rentang di mana spektrum sinar tampak, yaitu pada panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Pada metode kelada ini, yang dikembangkan adalah penyempurnaan dalam menganalisis sianida secara keseluruhan, baik CNWAD yaitu weak acid dissociated cyanida yang merupakan sianida bebas dan kompleks, dan juga meliputi juga CN total atau sianida total yang meliputi CN bebas, CNWAD, dan semua kompleks sianida kuat, sehingga kelada ini merupakan metode terbaik. Untuk analisis nafza, barang bukti rambut diujikan minimal 50 mg. Lalu, jika berupa helai berupa 100 sampai 200 helai, darah diambil paling sedikit 10 mili dengan diberi antikoagulan natrium sitrat ataupun EDTA, sedangkan untuk serum paling sedikit 5 mili. Selama dalam pengiriman, darah atau serum telah ditempatkan dalam wadah dan dimasukkan ke dalam kotak pendingin. Barang bukti urin diambil paling sedikit 25 mili, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah, dan juga ditutup bertutup ulir dan juga mulutnya lebar. Selama dalam pengiriman, barang bukti urin yang telah ditempatkan dalam wadah bertutup dimasukkan ke dalam kotak pendingin. Soal, seorang ATLM di klinik Pratama akan mengirimkan sampel urin untuk pemeriksaan konfirmasi terhadap nafza ke laboratorium rujukan. Karena laboratorium di klinik tidak memiliki peralatannya, apakah syarat wadah yang digunakan? A. Botol kaca gelap bersih bertutup asa. B. Botol gelas steril bertutup rapat. C. Botol plastik bermulut lebar dan bertutup ulir. D. Botol kaca tidak tembus cahaya steril mudah ditutup. E. Botol kaca steril yang telah dibilas desinfektan dan bertutup. Jawabannya botol plastik bersih, bermulut lebar, dan bertutup ulir. Ini terdapat di dalam undang-undang yang mengatur mengenai spesimen dan penanganannya. Adapun botol yang sudah biasa digunakan untuk urin tentunya berupa botol plastik pot urin yang bersih, mulutnya lebar agar mudah memasukkan sampel dan juga bertutup rapat dan juga ulir. Untuk analisis timbal berupa logam berat yang banyak ditemukan karena buangan kendaraan bermotor dan juga pada limbah industri baterai, cat, maupun tekstil. Timbal dapat terdeposit di tulang. Tulang merupakan tempat timbunan utama untuk timbal karena dapat menggantikan kalsium yang ada di dalam tulang. Pada saat telah terikat di tulang, timbal menjadi sulit diekskresikan. Timbal menyebabkan gangguan sintesis heme. Timbal biarsenat telah digunakan pada abad ke-20 sebagai insektisida untuk buah, namun mengakibatkan kerusakan otak pada pekerja penyemprotnya. Keracunan timbal yang disebabkan oleh pabrik baterai. Timbal dapat bentuk organik maupun bentuk organik, memiliki toksisitas yang sama pada manusia.
Manusia dapat terpapar timbal juga dari kendaraan bermotor. Akibat dari paparan dapat menyebabkan anemia, lalu dapat menyebabkan jumlah eritrosit menurun. Selain itu, pada anak-anak dapat menyebabkan penurunan IQ, lalu dapat menyebabkan juga kerusakan dari ginjal. Lead is pure extract from the body, the most important route being bikini. Normal urinary output of lead is less 10 mg per day. Jadi, pada ginjal mudah terdeposit sekali Pb. Selain sebagai jalur ekskresinya, ginjal adalah jaringan lunak yang mudah diikat oleh Pb. Logam berat dapat menyebabkan kerusakan tidak berfungsinya tubulus ginjal, nefropati irreversible, sklerosis vaskuler, tubulus yang atrofi, fibrosis, dan sklerosis glomerulus. Menurut Mulyadi et al. 2015. Lalu, telah dilakukan juga penelitian mengenai analisis pengaruh timbal pada ginjal sapi. Itu hasilnya menyebabkan ginjalnya mengalami kerusakan dan radang. Selain itu, dalam genet, timbal pada ginjal akan membentuk vakuolisasi sel tubulus proksimal. Kemudian akan terbentuk tonjolan dari sitoplasma sel tubulus proksimal. Selanjutnya, bleb tersebut pecah sehingga mikrofili hilang. Pecahan-pecahan bleb akan menyumbat tubulus proksimal sehingga terjadi obstruksi tubulus proksimal. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya nekrosis tubular. Pada nekrosis tubular akibat nefrotoksik, ginjal bengkak berwarna merah dan sering ditemukan vakuolisasi sitoplasma sel epitel tubulus. Kerusakan terbanyak terjadi di tubulus proksimal, jarang di tubulus distal. Tampak adanya degenerasi tubulus proksimal yang mengandung debris tetapi membran basalis utuh. Logam berat. Ini adalah soal. Logam berat merupakan senyawa berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Keracunan kronis terjadi jika dosis yang masuk di bawah dosis toksik, tetapi jangka waktu yang lama akan berbahaya terhadap tulang karena akan menggantikan posisi kalsium. Logam berat apakah yang dimaksud? C. Logam berat timbal. Soal berikutnya. Timbal merupakan logam non-esensial yang berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Keracunan akut timbal organik akan menyerang organ vital yang menyebabkan kerusakan secara anatomis dan fisiologis. Organ apa yang dipengaruhinya? A. Otak, B. Usus, C. Ginjal, D. Paru-paru, E. Jantung. Jawabannya adalah ginjal. Karena tadi sudah dijelaskan ya mengenai ginjal ini mudah diikat oleh Pb. Selain merupakan jalur ekskresi, ginjal juga memiliki jaringan yang halus. Soal berikutnya, seorang pasien anak usia 5 tahun dibawa ke RS diduga keracunan Pb pada sistem pencernaannya. Memiliki gejala berupa muntah, nyeri kolik abdomen, rasa logam dan garis biru pada gusi, konstipasi kronis, dan mengalami enselopati. Apa jenis pemeriksaan yang paling dianjurkan sebagai uji screening pada kasus di atas? Jawabannya adalah D, B, darah. Ini pernah dibahas ketika pemantapan adanya senyawa-senyawa organik yang memiliki muatan negatif akan menyebabkan logam berat terinteraksi dengan senyawa-senyawa organik tersebut seperti karbohidrat, protein, lipid, sehingga akan lama dan suka sekali terikat
di dalam darah. Soal terakhir, hasil pemeriksaan darah pasien yang bekerja di pabrik cat didapatkan data kadar hemoglobin 6 gram per desiliter, jumlah eritrosit lebih sedikit, evaluasi hapusan sel darah, tapi terdapat banyak sel eritrosit dengan gambaran ukuran sel eritrosit lebih besar, terdapat bintik biru dari eritrosit yang tidak terinfeksi. Keracunan apakah yang paling mungkin pada pasien tersebut? Jawabannya adalah plumbum atau Pb atau timah. Sekian untuk soal pembahasan yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan mengerjakan soal yang ada di e-learning.